pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Live Dialog Selamat Pagi Bengkulu pada pagi hari ini tentunya dengan tema perbincangan kita yaitu program Sekolah Sehat Cegah Gizi Buruk. Dan pada pagi hari ini pemirsa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kota Bengkulu. Kita sapa dulu, ini di sebelah saya ada Ibu Priyanti Yuliana MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, luar biasa sekali nih Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu, ini menarik ya, karena pada pagi hari ini kita ingin tahu nih Bu, tadi seperti apa mungkin program dari Sekolah Sehat dan juga tujuannya sebenarnya dibuatnya program ini seperti apa. Nah, ini mungkin kita mau kenalan dulu nih sama SD Negeri 7 Kota Bengkulu, seperti apa Ibu? SD 7 Kota Bengkulu itu terletak di lingkungan Bajak, Kelurahan Bajak, Jalan Sentot Alibasah, ya, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara. SD Negeri 07 ini memiliki siswa itu 365 siswa. Sampai saat ini kita memiliki banyak sekali program. Salah satunya itu adalah program Sekolah Sehat. Program Sekolah Sehat ini itu sebenarnya sudah kita rintis dari tahun 2021 sampai sekarang. Tetapi di tahun 2021 itu belum teredukasi, data-datanya belum valid, belum paham. Disuruh ikut, yuk ikut lomba sekolah sehat, kita ikut. Tapi kita belum paham apa sih isi yang akan dilombakan, kita buat lingkungan seindah mungkin. Ternyata program Sekolah Sehat itu program yang bagaimana tujuannya itu menciptakan pola hidup sehat yang masyarakatnya, yaitu anak-anak, siswa-siswa dan para guru-guru semua itu paham dengan pola hidup sehat. Jadi dia melakukan secara konsisten. Jadi sejak saat itu, setelah kita diapakan sama orang provinsi waktu itu Pak Leka, kita dinilai, disitulah latar belakang kita mulai bangkit. Ternyata SD Negeri 07 itu banyak ditemukan siswa-siswa yang masuk ke sana itu membawa stunting. Hampir 60% dalam satu kelas. Saya memberontak saat itu, saya tidak terima anak saya sehat-sehat loh gitu kan. Kemudian beliau memberi pemahaman, kami dilatih stunting itu terbentuk anak dari 0 sampai 2 tahun. Ternyata kita hanya penerima. Bagaimana mengatasinya itu yaitu harus diimbangi dengan gizi yang baik. Makanya kita buat suatu gebrakan proses Gazibu SDN 07 Kota Bengkulu, yang artinya program Sekolah Sehat Cegah Gizi Buruk di SD Negeri 07 Kota Bengkulu. Setelah itulah kita mulai bangkit. Kita ingin anak-anak kita yang sehat, siap untuk belajar, karena sehat itu investasi. Betul. Investasi untuk anak-anak kita mau belajar tuh sehat dulu dong. Gurunya juga harus sehat dulu, seperti itu. Wow, ini ternyata dari Ibu Priyanti sendiri sebagai kepala sekolah sempat kaget juga ya Bu ya pada saat tadi melihat data hampir 60% itu. Hampir 60% anak-anak kita itu stunting. Jadi saya bertanya sama beliau pada saat itu, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Sempat sedih saya sebagai kepala sekolah, karena bagi saya sekolah ini hanya pada saat itu saya kan tugas guru-guru saya itu sekedar hanya memberi ilmu, mendidik mereka, membentuk attitude mereka menjadi yang berkarakter, yang siap untuk menghadapi kehidupan kedepannya itu, pikir saya. Ternyata itu terdapat di undang-undang. Itu ada undang-undang untuk sekolah sehat ini, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
itu nomor 79 Undang-Undang 36 tahun 2009 nomor 36 itu menyatakan bahwa sekolah sehat ini memang harus ada. Sekolah itu anak-anaknya juga harus sehat agar terciptalah lingkungan sekolah yang harmonis. Anak-anak siap untuk ini. Jadi berbekal dari sanalah kami seluruh warga sekolah, guru, saya berkolaborasi dengan orang tua, dengan puskesmas, karena basic kita belum paham benar untuk sekolah sehat itu. Betul. Apa saja, bagaimana mengukur ini, bagaimana itu kita harus serentak bergerak. Yuk kita bagaimana cara mengupayakan walaupun kita mendapatkan anak yang stunting harus kita cegah dengan gizi yang baik. Karena kalau stunting itu dia rawan dengan daya tahan tubuhnya berkurang. Sulit dia untuk kalau dia sakit terus untuk mengikuti pembelajarannya sulit. Makanya kita imbangi dengan gizi yang baik, seperti itu. Karena juga kalau kita lihat pemirsa ini, apalagi kalau anak-anak usia sekolah itu ya, ini tentunya untuk menghasilkan tadi generasi-generasi muda yang sehat, terus juga berkarakter. Ini juga diperhatikan gizinya itu ternyata gaya hidup sangat berpengaruh besar ya, Ibu ya. Perilaku hidup bersih sehat itu sangat besar sekali. Selain gizi itu sangat besar sekali. Kita itu mendapatkan data itu dari puskesmas Kampung Bali. Kita kan bekerja sama dengan puskesmas Kampung Bali itu untuk penjaringan. Kita kan ada program sekolah sehat. Di program sekolah sehat itu nanti kita kupas lagi. Mungkin banyak sekali yang akan saya informasikan. Itu data-data kesehatan itu sangat jelas dari penjaringan. Dia mulai masuk kelas 1, anak ini harus ditindaklanjuti. Kemudian ada yang gizi buruk, ada pola hidup bersihnya, hidup sehatnya tidak teratur, ada yang bermasalah di karang giginya, gigi berlubang itu sampai berapa persen itu ada datanya, nanti kita bahas. Oke, nah ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan juga nih Bu. Sebenarnya tadi kan sampai Ibu juga sendiri kaget yang melihat tadi data sampai 60% ini anak yang mengalami gizi buruk. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi pemicu tadi mungkin adanya data anak-anak ini mengalami gizi buruk dan juga mungkin gaya hidup yang kurang sehat? Kalau kita lihat dari pantauan di sekolah, kan kita punya program SAPA namanya, sarapan pagi. Sarapan pagi itu program kita itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Setelah jam pertama istirahat, mereka itu sarapan. Jadi setelah saya memantau, banyak yang mungkin membiarkan, orang tua itu membiarkan anaknya sukanya makan apa. Dia suka anak makan mie tanpa memperhatikan gizinya. Jadi pola makannya yang salah. Kadang-kadang juga jajannya, anak-anak itu kan suka asal jajan aja tanpa memperhatikan nilai gizi. Anak seumur itu kan tidak ada. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Itu ada programnya. Jadi program bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kita juga melakukan apa? Penimbangan berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut. Kemudian secara berkala itu kelas 2 dan kelas 6. Sedangkan untuk kelas 1 itu penjaringan namanya. Dan kita tidak kalah pentingnya untuk sekolah kita itu ada kantin susu. Oh, itu seperti apa itu? Wah, kantin susu itu kesadaran guru-guru saya itu memang luar biasa. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena begini, sebenarnya di tupoksi itu tidak ada guru bertugas membuat susu, itu tidak ada. Tapi karena kepedulian sang guru terhadap gizi buruk anaknya, daripada dia jajan sembarangan, dia tidak minum susu, maka kita jual susu 1.000. Ada nggak jual susu 1.000 sekarang? Nggak ada, nggak ada. Harga susu 1.000 itu nggak ada secangkir. Kita menyiapkan kantin susu, itu bentuk cara kita untuk mencegah terjadinya gizi buruk terhadap anak. Jadi guru-guru kami itu melakukan itu ketika dia jam olahraga, bidang studi lain, atau jam agama, dia bertugas. Nanti secara rutinitas
nanti ada kelas ini lagi. Jadi akhirnya kulkas susu itu terisi terus. Dan jualan susu yang itu juga terus ada. Jadi alhamdulillah upaya kami, tapi itu harus dilandasi rasa ikhlas ya. Kalau tanpa rasa ikhlas kita akan marah-marahan, aku capek seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini guru-guru saya aman-aman saja. Mereka suka. Ya alhamdulillah lah, itu tidak terjadi hambatan untuk kita. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sarapan di pagi hari ternyata penting sekali ya, Bu ya. Benar. Jadi ketika sarapan, guru itu memantau makanan anaknya. Itu wajib. Nanti dipoto, laporkan ke WA saya. Saya lihat. Nanti akan ada catatan sama si guru ini. Misalnya Ani ini hanya membawa mie. Besok Ani ini tidak bawa sarapan. Besok bagaimana solusinya? Dia laporan sama saya. Saya akan oh begini caranya. Mungkin kita akan menganggarkan atau mungkin melalui sedekah. Sejauh ini belum ada saya menganggarkan misalnya untuk anak. Tapi sekedar untuk bersama nggak boleh, kita kan secara personal boleh. Itu namanya sedekah kita. Tapi kalau untuk secara harus bersama itu seperti makanan sehat kita berikan bubur kacang hijau. Seperti itu. Makan sehat bubur kacang hijau itu kita berikan kepada anak-anak yang stunting tadi. Alhamdulillah dari situ setelah dapat, kemudian yang petugas UKS mengukur. Nanti dari data guru itu disamakan. Oh ternyata anak ini, ada anak yang mengejutkan begini. Ada anak ya ketika makanannya bagus, tapi pas ditimbang anak itu masih kurang. Penyebabnya ternyata anak ini dia melakukan aktivitasnya berlebih. Mungkin dia kurang istirahat di rumah. Atau ada juga memang benar-benar sesuai dengan data. Dia memang makanannya kurang, aktivitasnya banyak, akhirnya terjadi gizi buruk. Disitulah kesempatan para guru dan teman-temannya berbagi ketika Jumat berbagi. Kita ada program Jumat berbagi. Di sana seluruh digelarkan. Saya menganjurkan per tema. Di Jumat berbagi itu per tema. Bagaimana temanya? Bunda, tema kita apa? Gerakan makan ikan. Jadi seluruhnya bawa ikan. Kalau semuanya bawa ikan, anak-anak itu dengan guru itu seperti dewa, seperti malaikat. Kalau orang tuanya makan ikan, dek, nggak belum tentu mau. Tapi ketika gurunya makan ikan, siapa yang cepat habis, dia dapat nomor 1. Anak-anak itu kan suka berkompetisi. Secara otomatis dia sudah makan ikan. Sudah harus, ini harus habis nih ya, berarti makannya. Apalagi sama teman-teman tuh. Temannya dia kan suka berkompetisi. Saya juga bisa, ikan ini ringan. Padahal sebelumnya dia nggak mau. Makanya harus ada kolaborasi orang tua dengan sekolah, dengan puskesmas dalam hari ini. Orang tua juga harus dituntut lebih ekstra terhadap kesehatan anaknya. Iya, ini saya setuju pemirsa dengan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Priyanti. Ini mungkin kalau untuk orang tua yang mungkin juga sibuk ya Bu ya pada pagi hari, mungkin tidak bisa memperhatikan asupan makanan yang harus dimakan ya, mungkin untuk sarapan, karena tadi juga sarapan itu ternyata sangat penting tadi, apalagi sebelum menerima pelajaran untuk mereka fokus berkonsentrasi di kelas. Nah itu juga sarapan menjadi hal yang sangat penting. Dan juga anak-anak tuh sekarang mungkin kalau kita lihat makannya picky ya, agak milih-milih, nggak mau makan yang ini, nggak mau makan yang ini. Benar. Anak-anak kita itu banyak suka makanan instan. Siap saji, kayak katanya keren. Tapi tidak mempertimbangkan tadi gizinya. Dia tidak memikirkan gizi yang penting dia udah wah gitu. Betul. Kalau dia bawa ini, dia menganggap kalau dia bawa makanan misalnya pizza atau sebagainya yang pre-chicken gitu, dia tuh udah wah katanya. Saya panggil satu, kamu bawa, waduh Andi bawa ikan hari ini. Iya, siapa yang tahu ikan berfungsi untuk apa. Jadi ketika Jumat berbagi, mereka juga dikasih edukasi.
dikasih edukasi bukan hanya makan tok doang. Jadi mereka diberikan edukasi makanan sehat itu apa, gizi seimbang itu apa ketika Jumat berbagi itu. Jadi mereka tahu nih ikannya ternyata punya kandungan gizi apa, manfaatnya juga untuk mereka seperti apa ya Bu? Benar, untuk tingkat SD proses ini, program sekolah sehat itu sangat bagus sekali untuk mencegah gizi buruk. Iya. Karena apa? Karena tingkat SD ini pembentukan karakter tuh lebih mudah. Betul. Jadi anak-anak tuh dibiasakan secara dari dini. Kita buat program secara konsisten dan terjadwal. Insya Allah mereka akan mengikuti, karena guru-guru itu anak-anak tuh lebih suka dengar omongan gurunya dibandingkan kadang-kadang orang tuanya. Iya, saya salah satunya Bu yang sering dengerin guru. Awalnya kalau zaman sekolah ya. Apalagi saya juga demikian. Kalau guru saya dulu favorit saya Ibu Yeni Erita, karena saya suka matematika dulu kan. Jadi kalau ada Ibu Yeni Erita seperti malaikat turun dari langit datang. Suka sekali saya. Seperti itu saya rasa anak-anak sekarang ini. Karena kan juga kita sebenarnya kalau kita lihat ya anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak mungkin menghabiskan waktunya di sekolah ya Bu ya. Jadi berinteraksi dengan guru. Tadi juga bagaimana dari guru-guru di SD Negeri 7 Kota Bengkulu bersama dengan Bu Priyanti Yuliana tadi. Ini malah kreatif nih. Bagaimana agar anak-anak ini gizinya terjaga. Terus juga dipantau mengenai perkembangan anak-anak juga. Tadi membuat kantin susu ya Bu ya. Kantin susu. Ini juga kreatif sekali, ini harus kita apresiasi ya. Kalau kita lihat ini mungkin masih banyak anak-anak yang malas minum susu ya Bu ya. Tadi. Malas, benar. Kalau orang tuanya bawa belum tentu dia minum. Iya. Nah ini sejauh ini nih Bu dengan adanya pantauan dengan program tadi sekolah sehat. Seperti apa nih Bu? Apakah mulai persentasenya mulai menurun tadi dari 60% kalau kita lihat datanya? Walaupun belum maksimal sudah nampak, sudah kelihatan. Kalau 2021 itu data diambil sama mereka, walaupun belum terkoordinir data yang valid waktu itu berdasarkan pengukuran saat itu juga oleh para dewan juri yang membuka mata kita gitu. Saya lihat hasil data kelas 2 sampai kelas 6, walaupun masih sudah ada perubahan, walaupun grafiknya belum maksimal. Dan saya lihat pola hidup bersih itu sudah tercermin sama mereka. Mulai dengan mencuci tangan, dan kami mensosialisasikan ini setiap minggu itu wajib. Karena apa? 1 minggu berjalan, Senin itu saya sebagai pembina upacara, siapapun pembina upacara akan menyampaikan temuan-temuan waktu upacara itu. Siapa yang tidak bawa sarapan hari ini, siapa yang tidak suka makan ikan, siapa yang kelasnya terkotor. Itu kan termasuk program sekolah sehat, pembinaan lingkungan yang sehat, ya kan, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan itu bagian dari program sekolah sehat. Jadi itu harus terpadu, harus terpadu. Alhamdulillah saya lihat sudah kelihatan grafik, tapi masih belum maksimal jika orang tua tidak mau ikut andil. Karena apa? Karena anak itu ya adanya di sekolah, kita memantau satu persatu mungkin secara berkala tentang gizinya. Ada trias UKS itu tuh kan kesehatan gizi, kesehatan fisik, kesehatan imunisasi, ya kan? Kita melihat gizi anak, kita memantau. Kalau di rumah dibiarkan tidak akan sinkron dan tidak akan maksimal. Peran orang tua juga besar ya Bu ya tadi untuk gizi sang anak sendiri tadi. Orang tua itu guru pertama setelah kita. Orang tua itu guru pertama setelah kita. Terbukti apa? Ketika kita lahir ke dunia ini, yang pertama memberi pendidikan itu sang bapak. Kalau umat Islam mengazankan. Benar kan? Sang ibu mengajarkan dia makan. Memamah petik susu ibu. Itu bukti bahwa orang tua itulah guru pertama untuk sang anak. Jadi kalau peran orang tua
kurang di sini, itu kita temukan dari kesehatan telinga itu hampir 100-an penumpukan di lubang telinga. Boleh saya baca datanya? Saya ada bawa data, karena kalau untuk untuk ini nih, ini data dari penjaringan kelas 1, itu anak dalam kurus itu 13,5% untuk tahun ini. Udah kelihatan perubahannya 2022 ini kan dibandingkan 2021. Kemudian kulit tidak sehat 3,3% untuk kelas 1 tahun ini. Sedangkan kelas 2 tahun ini kulit tidak sehat itu masih 4,6% dari 60% tadi loh. Kemudian kuku tidak sehat 37,2%. Padahal kita terus setiap mau masuk kelas periksa kuku dulu sama guru-gurunya. Dan secara berkala oleh petugas UKS. Kemudian dia memiliki karis atau gigi berlubang 86,4% untuk penjaringan kelas 1. Kemudian sedangkan untuk kelas 2 sampai kelas 6 kuku tidak sehat 38,7%. Coba deh. Kemudian mulut atau gigi 37,2%. Itu hasil data dari Puskesmas. Mulut dan gigi kelas 2 itu 32%. Itu kan sudah nampak, kelihatan. Kemudian telinga kotor atau serumen itu 52,5%. Telinga kotor. Sedangkan yang kelas 2 sampai kelas 6 itu 54,54%. Oke, baik. Tadi yang data yang Ibu sampaikan tadi, tentunya ini ada laporan juga ke orang tua kan, Bu? Ada. Nah, itu orang tua seperti apa, Bu, melihat? Itu kan dikirim data dan nama-nama anaknya oleh Puskesmas Kampung Bali. Kita suratin orang tuanya. Misalnya namanya Badu misalnya ya, kepada orang tua Badu segera ke sekolah. Nanti kita sosialisasikan, kita kasih datanya. Anak ibu harus segera dirujuk karena ada kesehatan yang terganggu terhadap anak ibu. Dan ternyata di sini juga perlu andil ibu. Kemudian kita bikin surat rujukannya, kita telepon orang Kampung Bali, ibu bawa surat ini. Jadi saya telepon petugas UKS itu, saya kamu telepon, udah sampai nggak orang tua itu ke sana? Jadi memang dipantau. Memang kami pantau. Memang kami pantau. Tidak dibiarkan. Jadi alhamdulillah ada juga orang tua yang cepat. Mungkin kesibukan mereka kita tidak bisa, ya namanya latar belakang mereka. Tetapi ya kita nggak bisa, setiap manusia itu beda-beda cara pandangnya. Tetapi tugas saya sebagai pendidik, tugas saya yang dituakan, saya harus proaktif terhadap anak. Dan juga tadi memantau ya Bu ya setiap perkembangan anak-anak, juga terhadap koordinasi antara guru di sekolah dan juga orang tua, itu memang mempunyai peran yang sangat besar tadi mengenai sangat besar perkembangan gizi anak. Bu Priyanti, kita masih akan berbincang ya, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya. Ini pemirsa, kita masih akan membahas tadi mengenai program Sekolah Sehat Cegah Gizi Buruk. Kita akan lewati dulu jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Live Dialog Selamat Pagi Bengkulu. Masih dengan tema perbincangan kita ya pemirsa pada pagi hari ini mengenai program Sekolah Sehat Cegah Gizi Buruk, dan juga dengan narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Priyanti Yuliana, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kota Bengkulu. Nah tadi di awal ya Ibu Priyanti tadi sudah menjelaskan seperti apa program Sekolah Sehat itu sendiri dan juga kegiatan-kegiatannya seperti apa. Tadi juga memantau perkembangan gizi sang anak, juga tadi membuat program salah satunya yang kreatif adalah kantin susu ya, dan juga sarapan rutin tadi untuk anak-anak yang mungkin lebih
digalakan tadi ya untuk lebih makan makanan dengan gizi yang seimbang dan juga memperhatikan tadi pantauan kesehatan dan juga gaya hidup anak-anak. Apalagi kalau anak-anak itu usia sekolah masih bisa dibimbing ya Bu ya tadi. Masih penanaman karakternya masih muda. Masih muda. Dan juga kita patut apresiasi pemirsa dari para dewan guru semuanya yang tadi luar biasa sekali ya, ini bagaimana untuk mencapai tadi tujuan program sekolah sehat. Nah, Ibu tadi kan kita sudah berbincang, tapi kita belum membahas nih tadi mengenai ini ada juga mengenai pembiayaan untuk proses kasus Gazibo ini. Dari mana nih Bu? Mungkin kita juga pengen tahu pemirsa pada pagi hari ini. Oke, mantap. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sumber biaya dari Gazibo itu diawali dengan kerjasama dengan Susuzi ya. Iya. Susuzi itu tempo hari memberi kita susu gratis untuk anak-anak. Untuk anak-anak kita. Oke. Kemudian kita juga ada melakukan kreativitas seni, pagelaran seni. Di situ ada bazar. Pertamanya kita kasih susu gratis. Ternyata anak-anak ini suka. Dari keuntungan bazar tadi, kita modalkan untuk dari susu-susu tadi, kita modalkan untuk kantin susu tadi. Dari sana. Jadi kreativitas kita, setiap kelas itu punya kreativitas. Kreativitas, jadi dia memberi keuntungan 3% untuk sekolah. Dari keuntungan itulah kita dirikan kantin susu. Iya, pertama berawal dari bazar. Jadi seperti itu untuk kantin sekolah. Ayo silakan, diketuai oleh wakil kepala sekolah yaitu Ibu Yurnis. Dan guru-guru pun ternyata suka. Kita tuh bekerja satu motonya harus ikhlas. Ikhlas dulu. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas kan memang susah ya berjalan. Alhamdulillah guru-guru seluruhnya, wakil kepala sekolah dia juga ikut bergerak di sana. Membuat kantin susu itu. Awalnya es krim kita bikin yang banyak susunya. Es krim, kemudian jual susu yang berbentuk cair. Anak-anak bosan kita bikin es susu. Yang es balon itu, yang penting ada susunya. Iya. Jadi guru-guru kreatif juga ya Bu ya? Harus kreatif. Kalau mereka nggak kreatif kan siswa bosan. Iya, apalagi anak-anak tuh cepat gampang bosan ya, mereka itu ingin sesuatu yang baru nih. Iya, baru. Sama dengan kita. Kalau itu terus kan bosan juga kan. Kedepannya kita sudah berpikir bagaimana yuk kita bikin gulali tapi seperti susu. Itu saya berpikir yuk kita cari gimana cara buat gulali tapi bahan bakunya susu, kata saya kan. Itu belum ada waktu, nanti insya Allah ke depannya kita akan tambah menunya itu. Ya, baik. Jadi juga bekerja sama dengan tadi pihak Susuzi juga. Susuzi ya, karena di Susuzi itu saya lihat untuk pertumbuhan anak sangat bagus di sana, untuk pembentukan sel-sel otak anak bagus itu, untuk pencernaan anak, keseimbangan gizinya bagus. Maka saya bekerja sama dengan Susuzi. Itu juga memperhatikan kandungan vitamin dan juga mineralnya. Mineral yang terdapat di Susuzi itu. Alhamdulillah anak-anak kita tuh suka minum susu. Tapi kalau misalnya dijual susu, kalau putih dia kurang suka, tapi kalau udah berbentuk balon, es balon atau es krim dia suka. Dia tertarik ya begini. Itu apa ya mungkin ya? Itu apa? Kemudian kalau dia berbentuk cairan, kalau dia berwarna coklat dia suka. Atau stroberi dia suka. Kalau putih dia nggak suka. Tapi kalau putih itu dibikin balon berbentuk es balon, dia suka. Secara otomatis dia sudah minum susu. Tapi walaupun es, kita tetap airnya air mineral. Nggak boleh sembarangan. Kita kan niat bukan cari uang di sana. Yang utama kan kita niatnya untuk membantu gizi anak tadi, seperti itu. Karena juga kalau kita lihat pemirsa dari perbandingan persentase bagaimana tadi perkembangan gizi dan juga kesehatan sang anak ini juga
sudah sangat signifikan. Jadi kalau saya lihat ya Bu ya, tadi benar-benar ini dari segi kesehatan dan juga bagaimana perkembangan gizi anak jika ini rutin dilakukan, insya Allah tadi untuk menopang gizi anak kan bisa apa mencukupi, menambah gitu. Dan tentunya ini juga harus ada peran orang tua yang tentunya sangat mendominasi Bu ya, untuk gizi sang anak. Pasti. Tantangannya sejauh ini seperti apa sih Bu? Mungkin akan juga ada anak-anak yang tadi tidak mau makan ikan misalnya, terus pada saat mensosialisasikan gaya hidup sehat masih ada aja yang mungkin males-malesan nih untuk mungkin gunting kuku nih, seperti menjaga kesehatan kuku, kebersihan kuku maksud saya. Apa sih Bu mungkin yang ditemukan sejauh ini? Namanya menghadapi anak, pola tingkah laku anak tuh beda-beda. Ada anak itu yang suka dilembutkan, ada karakternya memang dari rumah dia sudah dikeraskan. Kalau dia dikasih yang lembut, dia keras, dikasih lembut dia nangis. Itu ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka, memang lebih manusiawi untuk saat ini. Dalam mendidik anak kita memang harus manusiawi. Jadi anak-anak kita itu intinya mereka ini ketika misalnya potong kuku ya, dia tidak memotong kuku, itu biasanya ditegur sama wali kelasnya. Kalau misalnya masih juga gitu kan, nanti itu dipanggil sama petugas UKS-nya, petugas UKS yang ikut serta berperan aktif. Kadang-kadang saya itu rasanya anak ini terus. Jujur, saya juga tipikal manusia yang emosional, jujur. Tapi ketika kita diberi pemahaman bahwa mendidik anak itu tidak bisa seperti itu, yang memang harus manusiawi, menghamba kepada sang siswa untuk kurikulum Merdeka ini. Jadi saya itu kadang saya bawa lucu, anak bunda, kamu itu udah ganteng loh nak, ganteng. Tapi sayangnya kenapa kukunya panjang? Itu suka. Jadi ternyata anak itu lebih suka yang digituin. Dia lebih suka digituin. Kadang saya gitu, geli dah, geli. Jadi kita memberi masukan kepada mereka, masukan itu diterima dengan ikhlas sama anak. Tapi ketika kita masuk ke sana, keluar geli, masih mendingan ada masuk. Kadang mantul ya. Iya, ini mungkin sudah tidak didengarkan sama sekali ya Bu. Iya. Jadi alhamdulillah ketika dia melihat kita, dia menganggap kita itu teman. Bunda, saya itu dipanggilannya bunda. Bunda, dan guru-guru pun juga alhamdulillah ke arah sana sudah luar biasa. Ini kalau kita lihat tadi ya, anak-anak yang hampir ratusan ya, siswa-siswa ini dengan karakter yang macam-macam ya Bu ya. Jadi berbeda-beda. Tidak bisa dengan satu karakter saja ini untuk menghadapi. Iya, kita harus memahami karakter yang anak yang seperti itu. Kadang-kadang kita berharap dia berubah, tapi belum juga. Kadang-kadang ya manusiawi ya, guru-guru timbul juga marah. Saya pun membentuk pendidikan seseorang, apalagi yang sudah tua, itu tidak semudah kita meluruskan tulang. Benar kan? Harus penuh dengan kesabaran dan berbagai teknik cara. Oh yang ini nih bisanya dihantam, oh yang ini bisanya main sindiran, oh yang ini bisanya seperti itu. Jadi seperti bermain layang-layang, tarik ulur, tapi tetap dalam koridor yang akan kita tuju. Jadi, seperti itu. Jadi memang harus apa ya, mungkin tidak dengan mencapai hal yang bisa dilihat hasil, tapi secara pelan-pelan, tapi juga ini bisa dilihat manfaatnya juga perkembangannya untuk anak-anak ya Bu ya. Tadi dari program lebih manusiawi, sehat ya. Harus penuh kesabaran ya Bu. Penuh kesabaran, penuh keikhlasan, seperti itu, dan intinya harus manusiawi ya kalau untuk kurikulum Merdeka. Luar biasa. Dan juga ini tadi Bu kita juga belum bahas nih mengenai pemerintah seperti apa nih Bu, peran pemerintah tadi dalam program sekolah sehat ini sendiri. Untuk pemerintah, khususnya pemerintah pusat itu kan digalakkan adanya lomba untuk sekolah sehat.
mereka tidak bisa terjun langsung ke sini. Begitu juga pemerintah daerah, begitu juga pemerintah kota. Jadi mereka membuat suatu program sekolah sehat. Secara otomatis saya sebagai stakeholdernya itu utusan mereka oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota ya. Saya harus membenahi. Kalau semuanya selalu akan dibenahi oleh pemerintah kita, mereka juga banyak loh program-program yang lain yang harus mereka tuntaskan. Harus dijalankan tanggung jawab. Tanggung jawab kita punya tanggung jawab yang kecil ini, kenapa kita tidak bisa? Jadi saya tahu ini tugas saya loh. Saya harus melakukan dulu yang terbaik untuk anak saya. Memang ini tanggung jawab saya. Jangan sampai hal ini menjadi dilema untuk anak dan untuk kita. Saya kemarin tidak mengarahkan yang demikian. Saya tidak baik memperlakukan anak. Saya tidak peduli dengan kesehatan anak. Itu akan kita bawa seumur hidup. Batin kita yang bertentangan kan. Jadi saya tidak membaca bagaimana pemerintah daerah, bagaimana pemerintah kota, bagaimana. Itu sudah ada undang-undangnya. Kalau kita bekerja mengikuti tupoksi kita, ya kan, berdasarkan dasar atau undang-undang, kita tidak akan menyalahkan orang lain dan menuntut orang lain. Jadi bagaimana saya harus melakukan inovasi, gebrakan dan kreativitas, bagaimana mengatasi sesuatu ini. Tentu salah satu berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan pihak usaha susu tadi, CSR ya. Kemudian saya juga dengan makanan dan pangan itu, mereka memeriksa selalu kesehatan kantin kita. Seperti jadi itu. Selalu dipantau ya? Iya, ada Joko Paman itu program pemerintah. Juga kemarin program pemerintah kota diturunkan Joko Paman. Jadi berlomba-lomba bagaimana makanan itu harus sehat, kantin itu harus bersih. Itu bentuk perhatian pemerintah juga. Jadi jangan menunggu hujan dari langit, tapi bagaimana kita menciptakan air itu ada selalu di muka bumi. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Yusai. Dari awal tadi ya mendengar penjelasan dari Ibu Priyanti Lina ini benar-benar takjub ya tadi melihat bagaimana dari gurunya yang kreatif ya Bu ya, dan juga ini benar-benar ingin mencapai tadi untuk anak-anak ini punya gizi yang seimbang, gaya hidup yang sehat dan juga bersih tadi ya, dan juga tidak hanya diaplikasikan di sekolah saja ya Bu ya, kita harapnya di rumah pun juga bisa diaplikasikan. Karena anak yang sehat itu investasi untuk dia belajar. Kalau dia nggak sehat, gimana dia mau mengikuti pelajaran? Tentu banyak tertinggal karena tidak fokus, karena sakit dan tidak hadir. Disitulah berdasarkan itulah kita maka kita buat moto, kita bikin seperti ini. Moto kita seperti ini. Seni presto prestasi, seni to karakter. Maksudnya apa? Sehat jasmani untuk prestasi, sehat rohani untuk penanaman karakternya. Jadi itu moto kita, agar kalau investasi terbesar itu kan sehat ternyata, baik jasmani dan rohani. Oke, kalau sekarang itu ya Bu ya, sehat itu mahal sekali ya Bu ya. Kalau kita lihat kemarin tuh wah COVID ya, itu udah sehat aja itu udah alhamdulillah sekali ya Bu ya, kita diberi kesehatan, kekuatan imunitas yang luar biasa. Terjadi polusi kehidupan yang luar biasa itu. Siapa yang kuat bertahan, dia yang masih hidup, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi benar-benar sehat itu mahal ya Bu ya, dan juga untuk mencapainya ini juga perlu usaha tadi untuk menjaga pola makan ya, mungkin gizi yang diperhatikan dan juga gaya hidup sehat dan juga bersih tadi tentunya. Nah ini Ibu, ini sebelum kita berpamitan ya, tadi saya sebenarnya masih pengen banyak ini ya membicarakan tadi mengenai program sekolah sehat dan juga cegah gizi buruk ini, tapi sebelum kita berpamitan kita juga ingin mendengar nih Bu, target dan juga harapan Ibu ke depan terkait tadi dengan program sekolah sehat cegah gizi buruk ke depannya seperti apa? Ya harapan kami dari pihak sekolah, saya bersama Dewan Guru di Sivitas Sekolah itu menginginkan anak-anak yang sehat jasmani, sehat rohani. Jika mereka modal dasar mereka sehat itu sudah ada, secara otomatis prestasi kan mudah diraih. Benar nggak? Iya.
kalau mereka sehat rohani, pembentukan karakter mudah terwujud. Jadi harapan saya ke depan adanya kolaborasi, perhatian orang tua dan perhatian masyarakat juga, orang-orang CSR mungkin ikut berperan aktif dalam program pemerintah kita itu, bahwa di sekolah itu, di sebuah instansi itu ada program sekolah sehat. Saya punya cita-cita ingin seperti saya pernah melihat di YouTube itu, di salah satu SD di Jakarta itu mereka sudah bekerja sama dengan CSR. CSR itu peduli sekali. Beberapa CSR mereka bukan hanya di gizinya, kalau buat sekarang kan baru Z kita, tapi fasilitas kesehatannya mereka penuhi. CSR itu dari Telkom, dari manapun. Kalau sejauh ini yang sudah bukan di sekolah sehat itu kita sudah ada Bank Indonesia, kita sudah melakukan. Sudah mulai iya, ada, ya? Bank Mandiri Edukasi untuk SDM-nya. Untuk edukasi guru-gurunya sudah ada. Itu kita libatkan. Penggadaian itu juga kita bekerja sama. Itu di program lain. Untuk program sekolah sehat, saya ingin CSR itu peduli dengan sekolah untuk mendukung mungkin fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan demi terwujudnya anak bangsa yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang kreatif, didasari oleh investasi sehat jasmani, sehat rohani. Jadi seimbang ya Bu ya? Seimbang, harus sejalan. Harus sejalan. Kita bisa melakukan prestasi, mengejar prestasi, modalnya sehat dulu dong. Sehat dulu. Sehat dulu orangnya. Kalau anak-anaknya dibiarkan saja sampai kupingnya bertumpuk, gimana dia mau mendengar? Kalau karang giginya berlobang, ketika belajar menahan sakit, jadi tidak maksimal. Menerima pelajaran juga tidak maksimal. Tidak ya, maksimal. Bu, ya, jadi kita berharap adanya kerjasama dengan CSR dan tentunya secara kita selalu ingin selalu diperhatikan gitu untuk anak-anak kita, baik dari pemerintah daerah, kota, pusat, seluruhnya. Yuk kita bersatu membangun anak-anak bangsa yang sehat, cerdas, baik cerdas dia dalam pikiran, juga cerdas dalam karakternya. Sehingga menimbulkan prestasi yang gemilang. Iya, yang gemilang. Dan juga ini harapannya juga untuk kita juga bisa menghasilkan SDM yang berkualitas ya Bu ya, dan juga bisa bersaing dengan tadi di kancah nasional maupun juga internasional. Bu Priyanti, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini, menyempatkan waktunya dan juga berbagi ya tadi ke pemirsa yang mengenai program sekolah sehat dan juga cegah gizi buruk. Saya juga ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sangat besar ya terhadap tadi Dewan Guru dan Ibu juga ya. Bagaimana tadi untuk membentuk karakter siswa yang mempunyai gaya hidup sehat dan juga tadi memperhatikan keseimbangan dari gizi anak-anak di sekolah. Dan juga pemirsa, besok kita masih akan bertemu ya. Kira-kira besok siapa lagi nih ya tamu inspiratif yang akan kita undang untuk kita ajak berbincang di Live Dialog Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya saksikan selalu Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap pukul 8 pagi. Akhir kata saya Zania Zari pamit. Assalamualaikum dan sampai jumpa.